Ya, baik, adik-adik kita lanjutkan ya. Tadi latar belakang sudah, sekarang ke tujuan ya. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa ada dua tujuan utama dari aktualisasi ini. Yang pertama kita rumuskan sebagai tujuan umum, dan yang kedua tujuan khusus. Tentu tujuan umum kita adalah dalam rangka diawali ya, semua rumusan tujuan diawali dengan kata ter, ya, seolah-olah bahwa barang itu sudah terwujud. Kalau kegiatan sudah selesai akan menghasilkan ini, dan tujuan ini adalah output langsung dari kegiatan kita. Misalnya kita ya, berarti yang pertama adalah teraktualisasinya nilai-nilai dasar ASN, peran dan kedudukan ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, sebagai apa profesinya adik-adik. Kemudian ya, tujuan umum kita adalah tentu meningkatkan efisiensi atau efektivitas, atau meningkatkan kualitas layanan, atau meningkatkan mutu pembelajaran ya, kalau guru gitu, kalau di kesehatan bukan layanan kesehatan ya. Begitu tujuan umumnya, begitu saja. Kemudian yang tujuan khusus ini menyangkut apa yang akan kita lakukan. Misalnya di media pelajaran tadi berarti mungkin tersedianya media pembelajaran yang sesuai, kemudian terlaksananya pembelajaran dengan penggunaan metode itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya minat siswa mungkin ya, atau terwujudnya minat siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kita tuju terakhir ya, seperti dalam rancangan kita, adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa. Ini nanti bisa dilihat dari ini. Jadi semua nanti judul kita adalah dalam rangka peningkatan optimalisasi, kita bisa wujudkan ada data kita after before after ya. Jadi sebelum aktualisasi bagaimana dan setelah aktualisasi bagaimana, itu harus dalam 1 bulan ini harus bisa kita ukur ya. Maka kegiatan terakhir nanti kita selalu evaluasi, karena terwujudnya peningkatan, terwujudnya efektivitas, efisiensi sesuai dengan judul kita, peningkatan hasil belajar. Nah itu, jadi terwujudnya hasil belajar siswa, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, atau terwujudnya percepatan pelayanan penerbitan KTP elektronik misalnya ya. Jadi itu ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tapi tujuan khusus ini harus bisa dibuktikan semua dalam akhir di laporan hasil nanti, bahwa tujuan khusus ini, output langsung dari kegiatan kita ini harus bisa diukur dan bisa ditunjukkan nanti saat ujian akhir. Oleh karena itu betul-betul hati-hati ini dalam merumuskan sesuatu yang bisa kita capai. Makanya rumusan tujuan kan harus pakai SMART ya, rumusnya SMART, spesifik, tertentu apa yang akan dilakukan, kemudian measurable, terukur, ada ukurannya, kemudian realistis, kemudian smart ya, actionary bisa kita lakukan, bisa kita raih, kemudian realistis, kemudian batasan waktu. Nah batasan waktu kita hanya 1 bulan, 1 bulan pun ada tidak full ya, mungkin di persiapannya berapa, kemudian di pelaksanaannya, kemudian dalam rangka mencapai outputnya dan menyusun laporannya itu dibutuhkan waktu. Apalagi di musim seperti ini, di pandemi, jangan sampai nanti agak berkepanjangan, adalah harus membuat topik yang kira-kira bisa terlaksana di lapangan nanti. Baik, itu dari sisi tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya adalah di latar belakang, di pendahuluannya adalah manfaat. Nah, orang biasanya agak bingung antara manfaat dengan tujuan jangka panjang misalnya. Kalau manfaat ini adalah kalau output kita sudah berfungsi, kalau output kita jalan. Misalnya katanya kita di tujuan kita sudah rumuskan teraktualisasi nilai dasar. Kalau nilai dasar sudah teraktualisasi, maka manfaatnya apa?